Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tematik terpadu kelas 6, tema 1 Selamatkan Hidup, pembelajaran 3. Mari kita belajar bersama. Salah satu cara hewan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya adalah dengan kemampuannya berkembang biak. Bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Pertama, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas adalah hidra dan anemon laut. Tunas hidra tumbuh pada tubuh induk hidra. Tunas tersebut mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Kedua, perkembangbiakan vegetatif melalui fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memisahkan atau memutuskan diri menjadi dua bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Contoh, hewan yang melakukan fragmentasi adalah planaria atau cacing pipih. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif melalui membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Tubuh amuba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel dan cairan sel. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Keempat, partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Salah satu contoh hewan yang mengalami partenogenesis adalah komodo. Partenogenesis hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama. Dalam kondisi demikian, komodo akan mengalami partenogenesis sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Selanjutnya, mari kita simak artikel berikut. Komodo, hewan langka khas Indonesia. Komodo atau Varanus komodoensis secara alami hanya ditemui di Indonesia. Tepatnya di Pulau Komodo, Flores Rinca, dan beberapa pulau lainnya yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Komodo hidup di padang rumput kering terbuka, sabana, hutan tropis pada ketinggian rendah, dan menyukai tempat panas dan kering. Komodo aktif pada siang hari, walaupun terkadang aktif pada malam hari. Mereka adalah binatang yang penyendiri, berkumpul bersama hanya pada saat makan dan berkembang biak. Komodo jantan berwarna kulit abu-abu gelap sampai merah batu bata. Komodo betina lebih berwarna hijau, buah zaitun, dan memiliki potongan kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih berwarna dengan warna kuning, hijau, dan putih dengan latar belakang hitam. Komodo merupakan hewan karnivora. Secara umum, kebanyakan komodo memakan daging bangkai. Namun, ada juga yang berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya.
Komodo dapat menemukan mangsanya dengan penciumannya yang tajam. Komodo dapat menemukan binatang mati atau sekarat pada jarak 9,5 km. Komodo makan dengan cara mencabik potongan besar daging mangsanya, lalu menelannya bulat-bulat. Setelah kenyang, komodo berjalan menyeret tubuhnya untuk mencari sinar matahari dan berjemur. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pencernaan. Jika tidak, makanan itu dapat membusuk dalam perutnya dan akan meracuni tubuhnya sendiri. Komodo besar dapat bertahan dengan hanya makan 12 kali dalam setahun. Komodo berkembang biak dengan cara bertelur. Musim kawin terjadi antara bulan Mei sampai Agustus. Setelah komodo jantan dan betina kawin dan terjadi pembuahan, komodo betina kemudian bertelur. Komodo betina akan menyimpan telurnya di lubang tanah, mengorek tebing bukit, atau menyimpannya di sarang burung gosong berkaki jingga yang telah ditinggalkan. Satu sarang komodo rata-rata berisi 20 telur yang akan menetas setelah 7-8 bulan. Komodo betina akan berbaring di atas telur-telur itu untuk mengerami dan melindunginya sampai menetas. Selain dapat bertelur dengan cara kawin, komodo betina juga dapat bertelur tanpa kawin dengan komodo jantan. Cara berkembang biak ini disebut dengan partenogenesis. Komodo merupakan salah satu hewan yang terancam mengalami kepunahan. Hal ini karena habitat komodo di alam bebas telah berkurang akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, komodo merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Agar habitatnya tidak terganggu, dibuatlah Taman Nasional untuk melindungi komodo. Taman itu dinamakan Taman Nasional Komodo. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, fakta-fakta apa saja yang kamu temukan mengenai perkembangbiakan vegetatif? Tulislah fakta yang kamu temukan menggunakan diagram flyer berikut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.